Halo sahabat Famatic, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gua mau ngebahas pertandingan Liga 1 BRI antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Nah, PSM Makassar kita tahu di pertandingan sebelumnya mereka berhasil menang melawan Bali United dengan skor 2-0. Dan di pertandingan ini gua ngerasa performanya PSM luar biasa. Jadi kalau kita lihat statistiknya secara penguasaan bola sebenarnya Bali United lebih unggul sebanyak 61%. Luar biasa kan, 61% secara penguasaan bola. Tapi kesempatan menciptakan golnya lebih banyak PSM di angka 8, Bali United hanya 3. Dan tembakan ke arah gawangnya PSM sebanyak 5 kali, Bali United hanya 2 ke arah gawang. Tendangan keluar gawang ada 3 PSM Makassar, Bali United hanya 1 tendangan ke luar gawang. Secara serangan PSM Makassar juga yang lebih banyak, yaitu sebanyak 70 kali serangan, Bali United hanya di angka 60. Sedangkan serangan berbahaya PSM Makassar di angka 45, Bali United di angka 28. Nah, hal ini jelas menandakan, dan dari pertandingannya pun waktu gua nonton, walaupun gua nontonnya setengah-setengah sambil nyetir pulang ke rumah gitu, di mobil gua nonton, ini menandakan bahwa PSM Makassar walaupun kalah dalam hal ball possession, tapi Bali United tidak bisa masuk ke jantung pertahanannya PSM Makassar, karena secara serangan ternyata sangat sedikit sekali Bali United. Secara kesempatan menciptakan gol juga sangat sedikit sekali, hanya 3 kali kesempatan menciptakan gol Bali United. Itu menandakan bahwa ball possession yang dilakukan oleh Bali United hanya di lini pertahanannya mereka sendiri. Jadi mereka maju ke tengah nggak bisa, mundur lagi. Maju ke tengah nggak bisa, mundur lagi. Ball possession yang dilakukan oleh Bali United hanya seperti itu. Nah, sedangkan PSM secara serangan sangat efektif sekali. Walaupun dia sedikit melakukan ball possession, tapi serangan cepatnya berhasil menciptakan gol. Walaupun pertama adalah gol penalti, karena memang hasil serangannya cepatnya PSM dan harus dilanggar di titik penalti dan akhirnya penalti. Tapi di babak kedua ternyata PSM Makassar berhasil menambah kemenangan menjadi 2-0. Jadi sebenarnya serangan efektif dan juga lini pertahanan yang sangat disiplin PSM Makassar tercipta ketika mereka bermain melawan Bali United kemarin. Luar biasa PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhirnya Persija Jakarta melawan Persis Solo, gue juga nggak nonton full karena lagi gue nonton yang pertama main adalah Persik Kediri melawan Bayangkara FC ya. Jadi gue lebih fokus nonton Persik Kediri melawan Bayangkara FC. Walaupun sesekali gue nonton lewat HP, agak kecil dan kurang fokus nontonnya, ya sedikit lah gue nonton pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persis Solo. Nah, kalau kita lihat statistiknya ya, secara penguasaan bola Persija Jakarta unggul di angka 57%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol juga Persija Jakarta lebih unggul sebanyak 8 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 8 kali juga loh. Luar biasa, tendangan keluar gawangnya tidak ada sama sekali, baik itu Persis Solo maupun Persija Jakarta. Nah, dalam hal serangan juga Persija Jakarta lebih unggul, yaitu sebanyak 73 kali serangan. Serangan berbahaya juga Persija Jakarta lebih unggul sebanyak 52 kali. Nah, kalau melihat statistik ini memang secara penguasaan bola Persija Jakarta sebenarnya lebih unggul. Nah, tapi tadi gue melihat sekilas sebenarnya serangan-serangan Persija Jakarta sudah cukup bagus kalau menurut gue, dan masih banyak peluang yang terbuang kalau menurut gue, dan lini pertahanannya Persija Jakarta sedikit lengah ya kalau menurut gue, dan akhirnya mereka berhasil dijebol oleh Persis Solo, oleh Zainal Arif. Jadi serangan balik dari Persis Solo lolos di sisi kanannya Persis Solo, di sisi kirinya Persija Jakarta. Umpan dari sisi kanannya Persis Solo berhasil diterima oleh Zainal Arif yang tidak terjaga sama sekali dan berhasil melesakkan ke gawangnya Persija Jakarta. Nah, di sini gue melihat ada kelengahan dari pemain bertahannya Persija Jakarta, dan ini menurut gue akan berakibat fatal kalau tidak segera dievaluasi. Nah, balik lagi ke pertandingannya antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Secara histori memang sepertinya PSM Makassar kalah dibandingkan Persija Jakarta, karena di 5 pertemuan mereka terakhir Persija Jakarta berhasil menang 3 kali, PSM Makassar hanya berhasil menang sekali, dan sekali mereka bermain seri. Nah, memang masalah mental sangat berpengaruh, tapi sepertinya ini adalah ajang yang tepat untuk
membalas dendam atau memperbaiki statistik pertemuan mereka antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Saatnya PSM Makassar untuk memenangkan pertandingan kali ini kalau menurut gua. Pertandingan ini juga dilaksanakan di kandangnya PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie yang kemarin berhasil menang dari Bali United di kandang itu, dan PSM Makassar juga tidak perlu melakukan perjalanan karena dia kemarin juga bermain home. Nah, sedangkan Persija Jakarta harus melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Makassar ke kota Parepare. Jadi sebenarnya ada keunggulan juga di sisi Makassar. Di lain dia bermain home, supporter yang mendukung adalah PSM Makassar, pendukung PSM Makassar, dan ada faktor pergerakan pemain. Jadi sepertinya menjadi salah satu faktor menurut gue yang akan membuat PSM Makassar mampu memenangkan pertandingan kali ini. Di luar dari permainan PSM yang benar-benar udah efektif banget kalau menurut gue. Asal mereka bisa konsisten seperti itu dan lini pertahanannya masih disiplin, tidak lengah, karena lumayan bagus ini serangnya Persija Jakarta menurut gua, karena yang mereka butuhkan adalah bermain lebih sering karena secara permainan mereka sudah mulai terbentuk kalau menurut gua dibandingin ketika main waktu melawan Bali United. Persija Jakarta dengan Persis Solo kemarin, pertandingan melawan Persis Solo sudah lebih baik menurut gua, dan siapa tahu di pertandingan ketiga ternyata Persija Jakarta berhasil merubah permainan mereka, dan itu patut diwaspadai oleh PSM Makassar. Tapi kalau menurut gua sepertinya PSM Makassar masih mampu memenangkan pertandingan ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.